Kembali lagi di dalam acara kita. Acara apa? Tentu saja acara Bro Pena. Obrolan santai penuh makna. Dan hari ini kita kembali lagi berada di dalam acara yang santai tapi selalu ada maknanya, ada tujuannya di dalam. Dan malam hari ini kita mau berbicara sesuatu yang penting. Kita mau bicara tentang generasi yang saat ini lagi eksis. Generasi milenial. Dan malam hari ini tentu saya tidak sendirian, saya juga dibantu oleh rekan saya yang ganteng, yang dirinya merasa paling ganteng dan memang sebenarnya dia ganteng juga sih. Saya sambut juga dong. Bro Kiki. Yes, bro, Barita. Apa kabar, bro? Gimana? Sehat? Sehat nggak? Sehat dong. Kita Sehat harus ya, tapi tetap sudah optimis. beraktivitas lagi ya, udah beraktivitas lagi ya sekarang ya. Sudah. New normal Hmm, sudah lumayan membuat kita terus aktif dan harus selalu inovatif. Nah, kan sesuai betul, tema kan kali ini. betul, betul. Dan hari Iya, ini kita bro. mau ngomong ini loh, bro. Ya. Kita mau ngomong hari ini soal generasi milenial nih, ya. Wow, menarik. Generasi yang hari ini sedang Generasi saya, bro. ada. Generasi saya. Wah, itu mah udah jauh banget deh. Kalau kita mah udah jauh Generasi banget kita. deh, ya. Generasi kita. Tapi hari ini kita mau Ya, mau sapa dulu ya sebelum kita mulai, kita mau sapa ya. dulu kita punya narasumber tetap kita, Iya Pak Rudi. dong. Halo Pak Rudi. Halo, Halo, Pak Rudi. halo, Halo halo, Pak Rudi. halo. Ya, Ya, Gimana kabar, luar Pak Rudi? biasa hari ini. gimana? Sehat Baik, Pak Rudi? baik, puji Tuhan, sehat, Sehat ya, sehat, Pak Rudi sehat. ya? Iya. Ya, Dan Pak Rudi, kita mau bicara sesuatu yang luar biasa nih Pak Rudi. Malam ini kita mau hmm, bicara hmm. tentang anak muda, ya. Ya, Pak Rudi walaupun tampang boleh nggak muda, tapi baju anak muda Wih, nih Pak Rudi. penampilannya selalu milenial. Iya Iya. dong. Karena Iya. karena temanya kan anak muda yang kreatif, inovatif. Betul, 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 Luar betul. biasa. Nah, karena Mantap. kita bicara anak muda, maka kita undang narasumber yang tentu walaupun secara Milenial juga ya, usia, Bro, ya? secara Milenial. usia memang tidak muda lagi, Oke, tapi tapi jiwanya dia berkecimpung di dalam dunia anak muda. Nah, dan aktivis dia ya. dan Oke. dia aktif dan dia mengenali tentang sikap dan budaya-budaya anak muda yang saat ini Ya, sedang karena dia tren. ada di dalam situ, bro. Betul. Nah, Ya, oleh karena itu kita boleh, mau bro. sapa dulu Bersambut. nih. Tentu para Pena People juga sudah sering melihat beliau bersama dengan Iya, dia kan grupnya, public ya, figure juga, bro ya. public figure juga. Iya Kita mau sapa dulu dong. nih. Halo Bro Yosi. Halo, bro Yosi. Pena Ah, People, selamat Yes, bro. malam. Thank you sudah Hmm. join. thank you loh Bro, kasih waktu buat kita semua nih. Ya, Ya. saya justru yang merasa terhormat diajak ngobrol di sini. Ternyata Thank you. kita ngomongin generasi milenial, tetapi Iya. kita semua kolonial. Iya, 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 iya. Nggak, walaupun kita nggak sesuai umur mukanya dan sebagainya, tapi perlu diungkap nih Bro Yosi ini tentang apa generasi yang hari ini justru Iya. sedang tidak dimengerti oleh banyak orang yang seusia kita. Yang seusia kita ini banyak nggak sedang mengerti tentang generasi ini, generasi yang high tech yang luar biasa. Karena Iya. kalau boleh dibilang Bro Yosi kan generasi sebelumnya adalah ada generasi X, ada generasi apalagi tuh Generasi Y. Y, generasi Iya. Alpha dan sebagainya. Atau baby Baby boomers boomer, kayaknya. Baby betul, boomers. betul, Betul. betul. Dan hari ini orang-orang generasi tersebut kayak seperti kita, mereka sudah di atas 30-an semua. Dan kita kembali menjadi orang tua kebanyakan. Tapi ada generasi baru yang hari ini hadir, generasi yang melek teknologi. Kalau Bro Yosi ingat tentu zaman kita ngelihat video TV itu, itu udah spekta banget ya. Tapi generasi sekarang ini generasi yang bahkan anak saya baru usia 5 tahun itu udah bisa pencet-pencet komputer, laptop, bahkan tab, bahkan handphone, ya nggak diajarin orang tuanya, dia bisa browsing. Saya juga bingung, dia bisa cari film anak-anak. Aneh banget ini anak nih, siapa yang ngajarin? Saya juga nggak pernah ngajarin. Nah, ada generasi baru yang mulai masuk jenjang SMP, SMA gitu ya, dan kadang nggak dimengerti oleh orang tua mereka. Sebenarnya kalau Bro Yosi yang sedang berkecimpung di dalam dunia anak muda, ini sedang generasi apa yang sedang kita hadapi saat ini? Iya. Sebenarnya sebagian dari yang dibicarakan dari ciri khas tadi itu memang bisa dimasukkan ke dalam generasi yang disebut milenial. Atau mungkin juga sekarang sudah mulai perlahan-lahan sudah bangkit juga generasi Gen Z yang baru lagi, Gen Z. yang sudah Gen Z. Gen Z yang millennials. Mungkin kalau orang tuh suka mengukur memang dari usia kelahirannya kan, kelahiran segini sampai segini masuknya baby boomer segini, generasi X, generasi Y dan seterusnya,
millennials dan sekarang sudah mulai ada Gen Z. Tapi saya lebih suka kalau misalnya tadi yang disebutkan oleh Barita dan juga Kiki dengan ciri khas yang seperti itu, memang biasanya ini kita berbicara soal generasi yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi. Jadi generasi yang lebih harus menyesuaikan kehidupannya di perkembangan digital, peralihan dari baby boomers yang dulu masih analog. Jadi sekarang sudah serba digital ya. Zaman dulu masih kaset, sekarang sudah bukan CD lagi, mereka sudah serba downloading, sudah drive. Sudah cloud ya, betul. Ketidakmengertian kita sama mereka adalah begini, karena mereka sendiri mulai dari sekolah dan pergaulannya, semuanya sudah terpola dari hidup yang mengakses informasi dengan cepat, tetapi mereka juga bisa memberikan informasi dengan cepat. Akhirnya, cara mereka menyikapi segala sesuatu juga inginnya instan, cepat. Iya, instan. Cepat. Jadi mereka ini memang punya tantangan untuk diajak mencintai proses, mereka punya tantangan. Karena mereka hidup di zaman di mana semuanya serba instan. Jadi kalau mereka misalnya kita mau, misalnya kalau di digital literasi itu ada kelas-kelas yang kita bicara sama calon-calon konten kreator. Saya suka bilang sama mereka, you have to love the process. Cintailah prosesnya. Karena keinstanan itu bisa berbahaya. Instan pengen viral, instan pengen populer, ya itu bisa berbahaya kalau kita menghalalkan segala cara untuk bisa menjadi cepat populer dan viral tanpa kita sadari ya, karena memang kok perilakunya kayak gitu ya, orang kalau bikin konten yang seperti ini gampang populer, gampang viral, akibatnya dia menawarkan sesuatu yang belum tentu baik untuk dicoba. Wah, saya mau pengen terkenal juga kayak mereka, misalnya kayak gitu ya, saya pengen cepet kaya kayak mereka, kayak YouTubers yang banyak subscribersnya. Nah, karena sudah pengen instan secepat mungkin, akhirnya mereka untuk cinta prosesnya itu memang harus digiring lagi dalam mungkin ya, kalau berarti kita nih yang bertugas untuk menggiring. Challenge-nya di kita adalah mereka lebih pintar kalau ngomong digital kadang-kadang, iya kan? Banyak orang tua yang karena tidak memahami juga dunia mereka, bubble-nya mereka punya bubble. Ya, digitally mereka punya bubble. Ini misalnya contohnya nih, tips saja ya. AR atau teknologi dengan sistem kita sudah bisa melihat ketertarikan seseorang itu dari search engine. Jadi kalau misalnya kita main bisa ya? Jadi kalau kita misal contoh, kita main let's say satu platform, ini buat contoh aja ya, Instagram, ada banyak platform kan, ini buat contoh. Di situ kalau kita sering search, misalnya kalau saya suka basket ya, ketika kita pencet lagi icon search, dia akan merekomendasikan apa yang sering kita cari. Karena saya kan suka basket, jadi situ kan muncul banyak basket. Pilihan ya, betul. Nah, banyak pilihan. Sama kayak mereka juga, kalau kita pengen tahu nih, kamu kalau di sosial media tuh search-nya apa sih? Yang dicari tuh apa sih? Ya kita lihat aja, kita masuk ke sosial media mereka, kita lihat, search-nya ternyata kamu sukanya yang dance ya, atau yang nyanyi, atau yang seperti itu. Jadi itu bubble-nya mereka. Ternyata kalau kita sebagai orang tua, kita nggak tahu ketertarikan mereka di mana, kita bisa lihat dari situ. Ini masukan aja. Cuman begini, nggak semudah itu. Kenapa nggak semudah itu? Karena anak-anak sekarang, tahukah para orang tua, mereka punya 2 akun sosial media. Yang satu yang orang tua boleh follow, yang satu yang orang tua tidak boleh follow. Yang satu yang satu dipersembahkan buat orang tua ya, Pak. Ya bro, yang satu dipersembahkan buat orang tua ya. Gambarnya biasanya background-nya bagus-bagus tuh, background-nya tuh. Bro Yosi, tapi begini, Bro Yosi, generasi dulu ya, apalah baby boomers dan sebagainya, masih ditanya, kalau ditanya gitu, apa cita-citamu? Menjadi dokter, menjadi pilot, menjadi apa lagi? Menjadi insinyur gitu. Yang kita tahu semua bahwa mencapai cita-cita ini adalah perlu proses, belajar dan sebagainya. Tapi kalau generasi yang sekarang ditanya, kebanyakan seperti yang Bro Yosi bilang, mau ditanya apa cita-citanya? YouTuber. Dari cita-citanya aja udah ketahuan ini mau instan gitu loh. Bagaimana menempatkan proses, bagaimana mengajarkan kamu perlu proses, tapi proses jadi YouTuber kan juga cepat juga gitu loh, nggak yang lama-lama banget gitu. Nah, tapi bagaimana mengajarkan sebuah proses, karena kita tahu proses itu bicara tentang waktu gitu. Proses itu kan kaitannya dengan waktu. Menurut Bro Yosi gimana caranya
mengajarkan proses kepada generasi milenial yang secara Bisa cita-citanya pansos aja, ya, Bang, ya. secara cita-citanya aja maunya instan gitu loh, Ki. Secara cita-citanya Pansos maunya gitu, dia instan. pansos cepat. Nah, gimana tuh, Bro? Ngerti itu. Kita bicara soal cita-cita, harus diakui setiap generasi itu cita-citanya berbeda sesuai dengan kemajuan zaman. Mungkin orang tua beda sama kita. Kita pada zaman kita dulu menyebut cita-cita kita pengen jadi sesuatu. Mungkin ya misalnya kayak jadi artis gitu ya. Iya. Di zamannya orang tua kita, kamu ngapain jadi artis? Udah kalau pensiun udah nggak ada jaminannya, mendingan jadi pegawai negeri. Mungkin orang tua kita masih ngomongin kayak gitu. Karena kalau pensiun masih ada jaminannya jelas tanggungannya. ya. Betul. Jadi istilahnya setiap generasi pasti punya target yang berbeda, ketertarikan yang berbeda. Cuman kalau bicara balik lagi untuk menyukai prosesnya, memang saya sih mensyukuri karena dalam kehidupan saya banyak berhubungan dengan kreativitas. Ini lokasi yang Tuhan taruh sama saya. Entah itu membuat lagu, entah itu sekarang juga saya ada di Cameo Project, yaitu YouTube channel, kita mungkin bikin video. Jadi dengan experience yang seperti itu, saya bisa melakukan pendekatan sama teman-teman konten kreator. Misalnya kalau kita ngomong sama konten kreator. Artinya gini, ada kelebihan-kelebihan dari sebuah proses. Proses itu sebenarnya membentuk bukan cuma karakter, tetapi juga menambah skill kita dengan tepat. Karena kita bergerak dengan strength dan juga passion kita, bukan dengan keinstanan. Kalau misalnya kita passionnya atau strength-nya kita nyanyi, terus kita punya kepedulian sama misalnya cyberbullying, and then kita gabung, kita kombinasikan, bikin lagu tentang menghibur orang-orang yang kena bully, itu kan powerful, tetapi tidak mudah. Ya, cuman proses itu pasti akan generate di situ. Karakter kita terbentuk dari misalnya penolakan-penolakan, viewersnya sedikit, likes-nya sedikit, netizen yang nyela. Kalau kita melihat itu sebagai sesuatu yang baik, ya kita memang makanya perlu mereka didampingi, perlu dikasih tahu, it's okay, karena itu hanya akan membentuk kepribadian kita lebih kuat lagi. Dengan kepribadian yang lebih kuat, kita bisa menghasilkan karya yang lebih kuat. Tetapi itu proses. Dan saya selalu bilang gini, proses itu membentuk skill. Apa yang perlu direpresentasikan oleh seorang individu atau seorang kreator adalah originalitasnya dia, dan originalitasnya dia itu hanya akan disampaikan dengan baik dengan kapasitas skill yang cukup. Jadi kalau misalnya semakin skillnya nambah, originalitasnya dia juga akan semakin bisa disampaikan dengan baik. Itu kekuatan yang dibentuk dari proses. Betul. Jadi proses generasi saat ini itu berbeda dengan proses generasi sebelumnya ya. Jadi kalau generasi baby boomers kan dengan namanya proses adalah ketika dia mau menjadi seorang dokter, dia harus belajar, dia harus begini, dia harus kuliah, dan sebagainya. Tapi kalau yang sekarang, ketika dia ada di dalam dunia kreativitas, maka proses pembentukan ketika karyanya belum diterima sampai menjadi sesuatu, itu prosesnya di situ sendiri, gitu ya. Berani menerima penolakan. Karena gini, karena kita juga kasih tahu bahwa kalau di dalam sosial media, itu adalah platform untuk menunjukkan karya, sehingga karya tersebut dirasakan kegunaannya. Tetapi kalau sosial media kamu pergunakan untuk mencari pengakuan, itu bisa kamu. Kita juga harus mengerti sebelum kita menasihati mereka seperti ini, karena banyak anak-anak sekarang, orang tuanya pun terdampak digitally. Digitally terdampak itu artinya gini, begitu makan malam di meja, mereka juga semuanya pegang HP. Jadi yang seharusnya mereka bisa memperhatikan anak lebih banyak, memberikan apresiasi. You know what, kamu kerjanya bagus. Anak nggak dapat apresiasi, anak akan mencari apresiasi di luar, di sosial media. Akibatnya apa? Kalau dia tidak mendapat apresiasi di sosial media, kasih sayang di sosial media, malah netizen ngebully dia, teman-temannya dengan ngebully dia. Ini yang bisa bikin mereka stres atau depresi. Mungkin dari sisi itu kan kita udah banyak dengar yang Bro Yosi, karena dia memang terlibat langsung dan berkecimpung di situ nih, Bang ya. Mungkin saya akan ke Pak Rudi nih. Pak Rudi, tadi kan penjelasan Bro Yosi kan udah sedikit membawa kita bahwa keadaan generasi yang sekarang tuh yang melek teknologi itu kayak sekarang nih. Nah, makanya kan kita juga di gereja kan kita khususkan untuk kita bicara youth lah ya, untuk khusus mereka berkreasi di situ, atau wadah kita juga untuk menjangkau mereka. Nah, saat ini kalau kita bilang sikap gereja, atau kita usaha gereja yang kita lakukan saat ini udah bisa menjangkaukah atau sudah menyediakan mereka wadahkah yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau mereka berkreasi di situ, atau gimana Pak Rudi melihat? Jadi generasi sekarang ini memang generasi yang lahir di era
teknologi, internet, dan medsos. Dan ya di angkatan kita, kebanyakan kita ketinggalan ya. Ketinggalan zaman lah. Walaupun kita mengejarnya, tapi kita tetap ketinggalan ya. Jadi yang lahir zaman sekarang itu anak-anak cepat sekali responnya, cepat sekali menangkapnya, dan cepat sekali menggunakannya. Sehingga kita pun gereja sekarang juga kerepotan juga. Maka dari itu kita dengan covering, dengan penemanan mereka lewat proses pemuritan, membawa mereka tetap kita perkenalkan kepada Tuhan. Seperti dalam Ulangan 6 ayat 6-7, jadi jangan lupa kita terus-menerus mengajarkan anak-anak, memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Karena ini dasar. Jadi memang generasi sekarang itu punya kelebihan. Wawasannya begitu luas, luar biasa. Ya, saya juga nggak bisa lihat anak-anak saya sekarang, luar biasa sekali. Saya nggak bisa, apapun saya minta ajarin sama anak, sekarang kebalik nih. Betul, saya ngaku aja. Ya, media, medsos, semua diajarin. Begini. Wah, luar biasa. Dan kelemahannya apa sekarang kalau mereka nggak punya dasar yang kuat, pengenalan akan Tuhan bahaya sekali. Karena sekarang mereka banyak yang kecanduan game, ya kan? Betul. Sampai mereka nggak mau sekolah, melawan orang tua, kunci kamar di rumah, wah segala macam. Itu banyak sekali kasus-kasus di gereja ini. Di gereja ini banyak orang tua yang mengeluh, orang tua yang minta bagaimana nih caranya anak-anak saya sudah mulai melawan, disuruh makan susah, kunci pintu, nggak mau sekolah. Nah ini bahaya, ya. Dan mereka sekarang dengan mudah nonton sesuatu yang memang tidak diperbolehkan, ya. Itu mudah sekali dan itu sangat membahayakan. Jadi kalau anak-anak milenial ini ya luar biasa perkembangannya, pinternya, wawasannya segala macam. Tapi menurut saya lebih mudah sekarang kalau pengawasannya, pendampingannya, coveringnya kurang bagus. Itu gampang jatuh ke dalam dosa dan gampang sekali mereka bisa hancur. Ya, gampang juga cepat mereka bisa jadi orang hebat. Banyak anak-anak muda sekarang menjadi kaya raya, menjadi terkenal lewat teknologi yang mereka gunakan dan mereka bekerja di situ. Nah, jadi ini juga luar biasa tantangan buat kita sebagai pendidik, sebagai seorang rohaniawan buat generasi yang milenial ini. Nggak mudah, Pak Rudi ya? Nggak mudah. Nggak mudah. Artinya kita nggak bisa ngawasin mereka kan 24 jam juga ya, Pak Rudi ya? Betul. Ya, artinya kan ya segala sesuatu mudah untuk mereka lihat sekarang, baik satu kali gesek, satu kali shape gitu kan, dia bisa lihat semua. Dunia ada di tangan, dunia ada dalam genggaman seperti itu katanya. Betul. Tapi yang paling penting kan dasar ini, Pak Rudi ya. Iya, pondasi yang kita harus bangun. Ya, pengenalan akan Tuhan itu penting sekali sehingga mereka menjadi ya anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi kalau di dalam Alkitab tidak mengenal generasi, yang ada generasi ke generasi karena Tuhan hadir di berbagai abad dan di berbagai keturunan. Ya, jelas sekali di dalam Mazmur 78 ayat yang ke-8, yang penting jangan seperti generasi nenek moyangmu yang memberontak dan tidak setia. Itu aja sebenarnya. Ya, yang paling penting generasi buat Tuhan tuh generasi-generasi yang jangan memberontak dan tidak setia kepada Tuhan. Wah, menarik nih Pak, menarik. Jadi Tuhan itu sebenarnya hadir di semua generasi, Pak Rudi ya? Hadir. Nah, itu Pak. Betul. Jadi Tuhan itu bukan miliknya orang tua, bukan nenek-nenek, kakek-kakek gitu. Dia juga hadir buat generasi. Jadi ini perlu dengar nih generasi milenial bahwa Tuhan juga hadir buat generasi ini. Iya. Kan, ya? Oke, Bro Yosi, saya mau nanya nih. Tadi Pak Rudi udah ungkapkan bahwa ternyata banyak juga dan gereja sendiri perlu meluangkan waktu dan mencurahkan perhatian ya dengan yang terdampak dengan generasi pada saat ini. Pertanyaannya adalah begini. Bro Yosi pasti banyak mendengar masalah-masalah yang ada di generasi milenial. Tapi hari ini itu beda loh Bro Yosi dengan kita yang punya dulu masalah dengan keluarga. Saya juga punya masalah dulu waktu masih muda gitu ya. Dan semua kita punya masalah waktu masih muda. Masalah kita rata-rata sama, yaitu masalah dengan orang tua. Tapi bedanya sama mereka yang hari ini adalah kita dulu curhatnya cuma sama teman. Paling jago itu kalau berani sama guru. Itu tapi jarang banget gitu ya. Yang kebanyakan curhat sama teman.
Tapi kalau generasi hari ini, mereka bisa cari di medsos. Mereka bisa cari dan mereka bisa berteman dengan siapapun. Hari ini bahkan ada orang yang mau seperti Bro Yosi tadi bilang bahwa ketika dia mau terkenal, bikin aja konten apapun kontennya, dia bisa terkenal. Bahkan kita lihat ya, hari ini ada orang yang anak-anak muda yang bikin konten yang aneh-aneh hanya supaya terkenal. Padahal waktu ditelusuri ternyata dia ada problem dengan orang tuanya. Nah, menurut Bro Yosi hari ini, kalau ada anak yang orang tuanya lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, sebenarnya bagaimana caranya supaya anak-anak ini tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan dengan kondisi lifestyle yang luar biasa yang sedang membombardir generasi milenial lewat teknologi. Itu berarti di alarm untuk setiap institusi gereja bahwa anak itu sekarang sudah harus lebih diperhatikan lagi. Ada masa-masa peralihan di mana dulu remaja dan sekolah minggu dibuat hanya supaya yang dewasa bisa ibadah. Sekarang mereka sudah boleh berpikir lebih jauh. Wah, kita kalau kayak gitu kita bisa kecolongan. Anak-anak kita akan belajarnya dari hal yang lain, ya kan? Betul. Memang. Tetapi percayalah, seperti halnya setiap kita adalah orang-orang yang kalau di Alkitab tuh dibilang buatan Allah atau dalam versi New Living Translation-nya kita adalah masterpiece. Setiap kita dipersiapkan dari jauh-jauh hari untuk pekerjaan baik. Untuk masa pandemi ini, untuk masa generasi yang seperti ini bukan cuma berbicara anak, berarti berbicara juga orang tua, hanya orang tua yang seperti kita, yang Tuhan izinkan dan Tuhan taruh di generasi ini, yang bisa mengajarkan mereka. Berarti kita sebenarnya Tuhan sudah persiapkan untuk punya potensi pengajar. Cuman masalahnya tidak semua orang tua melengkapi dengan pengetahuan yang cukup. Sehingga anak-anak tersebut belajarnya bukan dari orang tua, tapi belajar dari luar. Minta perhatiannya juga dari luar. Nah, ini yang berbahaya. Yang perlu orang tua lakukan adalah, paling penting, kita bicara soal menjaga nilai-nilai mereka, pagar mereka. Kalau saya sama anak saya selalu bilang gini, kalau dulu saya ajarnya strong heart. Bilang sama saya yang paling kecil nih, strong heart. You need to have a strong heart. Karena kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena saya udah mulai melihat kecenderungan cyberbullying. Mereka sekarang bullying bukan cuman pertemuan tatap muka saja mereka bully, tapi di sosial media mereka juga bisa bully dan juga korbannya sudah banyak. Bahkan ada yang depresi, ada yang bunuh diri. Nah, mereka perlu strong heart. Kalau bicara strong heart kan kita berarti perlu mengajarkan mereka tentang identitas, jati diri mereka yang sebenarnya. Mereka harus merasakan kasih dari orang tuanya. Orang tua zaman sekarang harus tidak boleh malu-malu lagi mengatakan I love you, I miss you. Hak anaknya memberikan mereka perhatian yang cukup sehingga hati mereka tuh kelimpahan. Ketika diserang dari luar oleh cyberbullying, mereka tuh kuat gitu loh. Mereka tidak sebaper anak-anak yang nggak mendapatkan ini di rumah. Makanya ini salah satu modal penting kalau sebelum kita menyentuh yang lain deh, kita pastikan bahwa yang lebih aman, yang mereka, kalau misalnya mereka cari sesuatu yang aman, mereka selalu akan menoleh ke rumah. Ternyata di rumah gue, walaupun orang tua, kakak gue suka galak, tapi gue merasakan kok mereka lebih mengasihi gue daripada netizen, daripada teman-teman gue. Nah ini sih saya rasa yang paling penting tuh itu. Sebelum kita ngomongin yang lain yang lebih detail, ya kan? Tetapi yang paling penting itu adalah satu saringan yang kuat. Karena orang semuanya nyari kasih, kebutuhan dasar manusia kasih. Ya kan? Jangan sampai mereka cari ke orang yang penipu, yang pakai child predator tuh bahaya banget kan. Mereka pakai foto anak muda, tetapi ternyata orang-orang yang jahat gitu, itu bahaya banget. Ya, Bro Yosi. Pokoknya sementara itu dulu deh. Saya potong karena justru saya tertarik nih. Saya setuju banget. Ketika anak muda mereka galau, mereka stres, mereka depresi, mereka harusnya menoleh ke rumah. Karena itu adalah tempat mereka, tempat peraduannya mereka gitu ya. Tapi pertanyaannya Bro Yosi, yang hari ini justru saya mau perdalam nih. Mereka nggak bisa begitu Bro Yosi. Karena ketika mereka menoleh ke rumah, rumahnya nggak ada. Alias apa? Orang tuanya galak, orang tuanya nggak perhatian. Seperti yang Bro Yosi bilang tadi, orang tuanya pulang yang diperhatiin gadget, gitu. Dia mau menoleh ke rumah, tapi tidak ada kasih. Dan hari ini banyak anak muda yang mulai memanipulasi. Karena nggak ada perhatian, dia adu domba antara guru di sekolah dengan orang tua. Dia ngadu ngadu sesuatu yang tidak benar tentang gurunya, sehingga orang tua yang marah-marah ke sekolah gitu ya.
Dan dia senang-senang aja, happy-happy. Bahkan saya pernah bicara sama seorang anak muda ya, anak usia SMA kelas 1. Waktu itu pernah saya datang ke rumahnya dan orang tuanya sedang bertengkar. Anaknya main gadget dan dia bilang dia happy-happy aja orang tuanya bertengkar. Malah dia senang. Kenapa? Karena Pengalihan ya, Bang ya. ya dia nggak dilarang Ki, dia nggak dilarang main gadget, dan dia bebas katanya. Kalau papa mami berantem enak, aku bebas katanya. Nah, sebenarnya padahal justru harusnya ketika mereka sedang depresi seperti Bro Yosi bilang kan harus mereka menoleh ke rumah. Nah sekarang Bu Yosi coba deh kasih inputan nih buat kita nih orang tua juga. Buat Apa yang harus kita perbuat? Iya, buat Pena People nih. Apa nih yang harus kita lakukan nih buat anak-anak kita nih? Values apa yang kita wariskan sama mereka kan? Yeah. Ketika mereka walaupun kelihatan oke-oke aja ngeliat orang tuanya berantem, kita mesti mengerti dan mewaspadai apakah di kemudian hari berantem dalam keluarga itu atau perceraian itu menjadi values juga mereka gitu. Kayaknya sih kalau bercerai itu oke kok. Kayaknya orang tua saya melihat banyak cerita sekarang. Itu dia. Iya betul. Yang mereka simpen tuh yang mana? Berantemnya atau ketika orang tuanya minta maaf sama mereka, sorry tadi papa sama mama berantem depan kamu, it's not a good thing, kamu nggak seharusnya. Ada follow through seperti itu nggak gitu? Kalau nggak ada follow through seperti itu ya luka orang tuanya akan kebawa sama mereka. Values berantem tersebut yang disaring sama mereka yang mana? Kita nggak tahu, apalagi kalau orang tuanya sampai bercerai, tidak membariskan sebuah values kekeluargaan yang kuat. Padahal kan kita sekarang harus menjadi agent keluarga nih. Di mana di saat masa-masa seperti ini nilai pernikahan itu deteriorating atau menurun, melambat gitu. Perceraian adalah option. Nah kita kan harus tidak membuat anak kita berpikir seperti itu. Ya, tapi kan kita juga harus mencontohkan bahwa memang dalam pernikahan itu bukan berarti nggak pernah berantem. Nggak, pernikahan yang sehat bukan pernikahan yang nggak pernah berantem, tetapi pernikahan yang terlihat memperjuangkan keluarganya, pernikahan tersebut. Apakah anak tersebut melihat baik dari ayah atau ibunya, mereka memperjuangkan, walaupun mereka marah, tapi mereka memperjuangkan. Kita apapun yang terjadi, we are committed to this family. Itu apakah itu ada value seperti itu? Jadi bahaya juga kalau anak kelihatannya happy-happy aja, karena belum tentu yang dia serap itu yang benar. Nah, ya tentu saja PR-nya banyak ya kalau kita ngomongin kayak gini. Tadi kita mau menghadirkan kasih, tapi kita sendiri suka kurang aware sama anak kita gitu ya. Menarik nih. Jadi, iya. Panjang sih kalau mau di-stretch. Kalau ngomongin keluarga itu panjang kalau mau di-stretch. Tapi ya balik lagi, yang memiliki orang tua siapa? Bukan kita kan. Tetapi kita harus memegang tanggung jawab itu. Kita dikasih anak, ya kita harus pegang tanggung jawab itu. Kita harus jadi orang tua yang membangun generasi. Bahkan bukan cuma dia. Kalau salah satu tipsnya adalah ini, let's say orang tua atau keluarga itu udah susah dijamah karena mereka punya prosesnya sendiri. Mungkin gereja bisa membantu dengan menyiapkan komunitas anak muda yang sehat. Jadi itu menjadi satu option mereka daripada mereka cari keluar yang nggak jelas. Nah berarti kan memang gereja ini sebagai institusi mulai lebih jauh lagi nih membangun leadersnya udah bukan dari yang umurnya 30 ke atas, tetapi dari belasan tahun sudah dibangun leadersnya. Sehingga itu akan menyelamatkan generasi. Ini is just a tip sih, karena saya pikir anak-anak sekarang dengan cepatnya mereka mendapatkan menyaring informasi, mereka pun saya rasa termasuk yang cepat beradaptasi untuk menjadi leaders. Betul. Jadi mereka perlu figur, tapi yang ngerti dengan teknologi juga gitu ya, Bro Yosi ya. Mereka perlu model, tapi orang modelnya ngerti teknologi. Jadi mereka juga ngerti budaya orang generasi milenial. Itu sangat Barita. Kalau bisa mendapatkan yang pemimpin yang seperti itu ideal banget. Tetapi cukup pemimpin yang punya pendekatan social skill yang bagus aja dulu. Kalau dia bisa dua-duanya, dia punya kemampuan teknologi itu bagus banget. Nyarinya agak susah yang kayak gitu. Mungkin paralelnya kalau saya sih lihat ya, ngikutin beberapa nih Yosi di sosial media, bahwa bagus kalau kita bisa ngikutin. Jadi kita bisa, apa sih yang dilihat sama anak kita di handphone ya? Kan ada kan ya kampanye yang Yosi lakukan itu. Mungkin kalau ke Pak Rudi, paralel dengan itu Pak Rudi, kan ini juga kan terjadi tengah-tengah keluarga yang ada tengah-tengah gereja. Artinya kan sedikit banyak kalau kita bilang tuh udah ngerti kebenaran, punya nilai-nilai. Tapi kan yang nama kayak Yos bilang tadi, ya pasti pertengkaran ada, ya kan ribut-ribut ada. Cuma kan mana yang kalau kita mau kasih lihat ke anak nih, bertengkarnya itu
Atau cara kita, oh ya kita minta maaf, sorry ya, say sorry anak-anak kalian sudah lihat, atau mungkin merasa nggak nyaman dengan apa yang baru saja terjadi dengan orang tua. Itu gimana Pak? Ada contoh-contoh kan? Ya, banyak sekali. Kita bilang nggak ada, ya emang ada. Ya kan? Zaman sekarang ini orang tua lebih berat. Ya, mungkin dulu juga berat, tapi sekarang lebih berat karena keterbatasan kita tentang teknologi. Ya, kalau dari gereja, kita sekarang memang sedang mempersiapkan generasi-generasi mulai dari sekolah minggu atau kega, baik dari youth dan dewasa muda. Dengan komunitas atau komsel yang inspiratif, kemudian gak cukup sampai komsel, kita juga bentuk pemuritan-pemuritan, sehingga mereka punya sahabat yang bondingnya itu kasih. Bukan sekedar sahabat berteman, tapi bondingnya itu kasih. Sehingga mereka ngalamin sesuatu atau jatuh dalam hal dosa, mereka bisa cerita, mereka bisa terbuka, dan mereka bisa diarahkan. Nah, ini yang paling penting. Nah, yang sulitnya memang di rumah orang tua pun ya tidak bisa covering anaknya, tidak bisa mengarahkan. Nah, puji Tuhan dari sisi gereja, kalau kita sudah bangun komunitasnya, bangun pemuritannya, nah itu juga menolong keluarga-keluarga yang tidak bisa handle anaknya di rumah. Nah, ini memang salah satu tanggung jawab daripada institusi gereja, karena kita berbicara rohani. Dan kita juga sebagai orang tua bukan hanya membesarkan anak, tetapi yang paling penting bagaimana kita mendewasakan anak. Beda loh. Kalau cuma membesarkan, semua orang bisa. Tapi kalau mendewasakan, ya belum tentu bisa. Ya kan? Kalau membesarkan anak, bisa semua pun. Ya, orang nggak percaya Tuhan juga bisa, cuma membesarkan. Tapi bagaimana mendewasakan anak itu nggak mudah. Nah, mungkin yang paling penting ada 3 hal buat kita orang percaya, sebagai orang tua yang percaya, bagaimana kita tetap punya covering kepada anak-anak kita, pengayoman, itu penting sekali. Yang kedua, guiding. Guiding itu penemanan. Ya, didampingin anak kita supaya apapun yang terjadi, arahnya kemana, ya kita bisa tahu. Yang ketiga adalah equip. Ya, equip terus-menerus, equipping. Supaya mereka dapat sesuatu memang yang dari orang tua atau dari gereja, supaya mereka nggak fokus kepada dunia teknologi yang sifatnya bisa membawa mereka nyasar atau menyimpang, tetapi kalau firman Tuhan selalu membawa kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Nah, itu penting terus itu disampaikan. Ya, luar biasa. Tapi sekarang saya mau bicara yang agak sedikit vulgar nih, Bro Yosi, tentang generasi ini. Kita mau bicara tentang hal yang dulu, hal yang buat generasi kita itu tabu. Contohnya lah, saya sih ngomong belak-belakan ya. Zaman kita sekolah kan kadang tuh orang-orang masih stensil, buku stensil gitu ya, atau buku porno. Gitu. Tapi kan dulu susah nyarinya, nggak gampang gitu ya. Tapi kalau anak sekarang kan dia hanya dengan bermodal satu klik kan. Pengalaman. Aduh, jadi ketahuan deh nih. Nah, tapi begini Bro Yosi. Tapi kalau generasi sekarang cuma modal satu klik aja, dia bisa buka semuanya. Nah, pertanyaan hari ini kita lagi mau bicara moral generasi milenial. Bahkan hari ini ada generasi milenial yang berkata begini, lu mau jadi cowok, lu mau jadi cewek, itu udah bukan masalah kelamin. Tapi sekarang itu tergantung lu maunya jadi apa. Kalau lu mau jadi yang ini, lu tinggal cari aja browsing. Banyak kok. Mau jadi gay, mau jadi lesbi, it's okay. Itu wajar. Nah, bahkan itu sudah mulai dikampanyekan dengan luar biasa. Bro Yosi coba bicara deh. Karena jujur, kalau zaman kita itu namanya ada garis hitam dan putih. Tapi hari ini mereka sudah tidak mengenal garis hitam dan putih. Tapi mereka hanya garis abu-abu. Mereka bisa masuk, mereka bisa keluar sesuka hati mereka. Bro Yosi, bagaimana kalau Bro Yosi hari ini ada para milenial yang sedang nonton? Apa yang Bro Yosi mau sampaikan kepada mereka? Salah satunya adalah ketabuan masyarakat kita kalau ngomongin seks. Masih mengkategorinya sebagai hal yang tabu, malu kalau ngomongin seks, ya kan? Akibatnya anak mencari di luar. Padahal sex education itu bisa dimulai dari dini dengan pendekatan yang berbeda-beda, disesuaikan. Paling tidak kalau kita nggak mau memanfaatkan, nggak tahu terlambat atau banyak kalahnya deh sama anak kita dalam hal teknologi, tapi kita bisa mencari, kita bisa menggunakan search engine. Kalau Google ya googling, kalau Yahoo ya Yahing.
Enggak ya, sekarang. Tapi kita bisa menggunakan search engine. Artinya gini, menurut saya salah satu saja cara untuk anak itu tidak mendapati pornografi itu sesuatu yang diadaptasikan dengan salah dari mereka, dengan pengenalan yang salah. Karena teman-temannya yang ngajarin, karena betul, bukan betul. orang tuanya yang ngajarin. Orang tua harus mau melakukan seks edukasi sejak dini dengan tepat. Tepatnya bagaimana? Tinggal di search engine aja, di googling aja. Seks edukasi untuk usia segini. Seks edukasi untuk ada materi itu ada ya? modulnya Itu ada ya? Ada ya? pendekatan orang. Jadi program-program parenting itu udah termasuk ke situ. Sehingga kita bisa ngajarin anak itu, kita nggak kagok. Anak kan suka tahu-tahu nanya, kenapa kok saya dibentuknya kayak gimana ya? Terus kita kagok, wah gimana jawabnya ya? Langsung, betul. Saya mau ngomongnya gimana ya? Karena kita tidak mempersiapkan diri kita dengan itu. Jadi ini salah satu ya, maksudnya kalau ngomongin soal salah satu dimensi pornografi tersebut gitu ya. LGBT itu lain lagi ya. Pemahaman LGBT itu pendekatannya memang tentu saja identitas. Bagi kita juga sendiri harus menguasai bagaimana kita menerapkannya atau mengajarkannya sama anak-anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya kan, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak pernah menciptakan di tengah-tengahnya. Jadi harus iya kan? Karena gini, karena kebenaran Alkitab itu akan berperan dengan nilai-nilai dunia. Itu yang sekarang sedang dikampanyekan oleh mereka. Dan mereka punya cukup organisasi yang cukup besar dan uang yang cukup besar untuk mengkampanyekan ini. Sedangkan kita sendiri suka malas mengkampanyekan ini. Kita serba salah. Tetapi balik lagi, menyikapi kalau di gereja kita juga atau ada anak-anak yang sudah kecenderungannya ke sana, kita tidak bisa menolak mereka. Bukan begini ya, menolak itu maksudnya bukan menyetujui LGBT, tetapi mengasihi mereka harus. Karena kita harus mengasihi semua orang, dan mereka harus dirangkul, dan mereka harus dikasih tahu kebenarannya gitu, tanpa dengan cara-cara yang menghakimi. Yang membuat mereka akhirnya kembali ke komunitas itu karena banyak gereja yang menolak. Kalau gereja menolak ya mereka, gue cari rumah yang amat buat gue. Sehingga mereka tidak mendapatkan benih yang benar di situ. Mereka mendapatkan benih yang sebaliknya. Nilai-nilai dunia yang sepertinya pros kepada LGBT. Mereka bisa memutarbalikan firman Tuhan seolah-olah LGBT itu juga rencana dari Tuhan. Padahal Tuhan punya ide untuk keluarga. Sejak semula berkembang biak dan bertambah banyaklah itu hanya mungkin dilakukan oleh keluarga, oleh laki-laki dan perempuan. Bayangkan kalau satu dunia jadi LGBT, mana ada yang namanya berkembang biak dan bertambah banyak? Dari mana bayi tabung semua? Tapi pertanyaannya adalah hari ini ketika moral ini dirusak lewat, karena teknologi bisa punya dua dampak positif, tentu dengan dampak negatif. Nah, hari ini kita lagi bicara soal dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Bagaimana caranya dengan teknologi yang sama kita bisa memperbaiki moral generasi ini? Artinya lewat teknologi loh. Artinya kalau kita menasehati, orang tua menasehati, biasanya kan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, atau masuk kuping kiri, tendang kuping kiri gitu. Tapi lewat teknologi dengan budaya yang mereka punya, bagaimana caranya kita bisa mendekati generasi ini supaya moral mereka juga tidak semakin kebablasan gitu. Anak-anak sekarang itu, mereka suka diajari lewat visual. Karena mereka sudah visual banget, sudah di depan setiap hari depan gadget dan komputer, kan? Jadi sudah nalurinya udah ke situ. Kalau dinasehatin, apalagi untuk orang tua yang nggak sabar menasehati anak, pengennya pokoknya kamu terima ini orang tua, kamu anaknya nggak ngerti juga nggak peduli, pokoknya kamu terima ini orang tua. Akhirnya nggak mengendap, cuman kayak ditabur benihnya, cuman ditabur di jalanan keras atau di semak belukar, udah abis itu udah hilang nasihat orang tuanya. Kita paling tidak harus juga melengkapi diri kita dengan kemauan mau belajar, ya nggak usah sulit-sulit kok belajar teknologi. Misalnya gini, anak saya tuh lebih suka nonton YouTube ya. Oh, ini berarti kesempatan untuk saya melakukan penelitian di YouTube. Apa yang mau saya ngomongin sama anak saya ya? Misalnya gini, bahaya pornografi. Ketik porn, apa namanya, the danger of porn itu. Semuanya ada. Sebenarnya media itu juga menyimpan video-video edukasi yang bisa meng-counter. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita tidak punya nih penjelasan, terus diajaklah spend time sama anak, misalnya nonton itu bareng ya. Bahaya adiksi ada juga. Jadi everything is in the computer, in the technology. Cuman kita aja suka
terlalu merepotkan diri kita. Belajarlah Ya, betul. untuk mencari Betul. model yang sama, platform Betul. yang sama, ajarin Ya, mereka pakai itu. Betul. Yang kita Betul. kuasai Betul. misalnya firman Tuhan. Nah, itu jadi jembatan. Betul. Jadi media Betul. tersebut jadi jembatan untuk ngajarin firman Tuhan. Betul. Tapi caranya kreatif. Gitu loh. Ah. Cuman orang tua kan suka nggak mau belajar ke situ. Ya. Nah, kita yang kasih tahu nih, ada di ini ada, di itu ada. Jadi kalau kali ini Bisa. kita yang untuk kreatif, Bang. Betul. Tapi Juga yang harus dibangun. betul. Iya Tapi dong. gini Ki, ini bagus, Iya. ini bagus loh. Karena banyak orang tua karena anak-anak mereka rusak karena teknologi. Lalu mereka bilang teknologi itu buruk, Nah itu. gitu. Itu. Internet itu buruk. Langsung justifikasi seperti itu. Sementara tadi kalau begitu mendengar Bro Yosi, ternyata oke juga Ada ya sisi teknologi. lainnya. Betul. Ternyata bisa Paradigmanya juga mesti ya gitu ya. ubah. Nah, Benar. Nah itu Pak Rudi, bagaimana Pak Rudi menyikapi masukan dari Bro Yosi ini? Bagaimana gereja juga bisa ikut serta supaya gereja juga bisa Ya, back to Bible berada ya. di dalam Menanamkan di yang dalam lain. menangani generasi milenial ini? Makasih juga nih Bro Yosi yang hadir malam hari ini. Jadi memang ini tantangan sih buat kita ke depan sebagai orang tua maupun sebagai rohaniawan di gereja ya, karena kita juga tidak melepas tangan begitu saja. Kita tadi diarahkan untuk juga kita mau belajar ya, jangan tabu juga belajar. YouTube kita lihat memang itu penting sekali. Kalau kita nggak belajar, nggak melihat bagaimana kita bisa ngarahin, bagaimana kita bisa menasehatin dengan benar. Ini penting buat kita juga ya, kita juga mau ya sebagai orang tua, sebagai rohaniawan, sebagai pendeta, hamba Tuhan segala macam, memang kita harus lihat generasi ini penting sekali karena kita ini kan kalau yang kita udah umur 50 ya paling 20 lagi kontrak hidup kita ya kan. Anak kita kan masih panjang. Nah tentu ini sangat penting dipersiapkan lebih jauh lagi untuk membangun generasi ini yang memang luar biasa tetapi juga perlu pengarahan. Firman Tuhan nggak pernah gagal, firman Tuhan selalu iya dan amin. Ya, Yang penting setuju. kita mau menerima dan mau melakukannya. Ulangan 6 ayat 6-7 itu kan bicara Sema Israel. Jadi bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita terus-menerus. Nah, intinya terus-menerus. Waktu kita duduk, waktu di perjalanan, waktu kita berbaring, waktu kita juga sedang ngobrol-ngobrol di meja, yaitu kita terus ajarkan kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan mereka kepada Tuhan. Iya. Nah, luar biasa. Bro Yosi, kita sudah sampai di akhir acara kita, tapi saya ingin anak milenial, bahkan juga orang tua yang menonton acara ini, Bro Yosi, bisakah memberikan satu tujuan buat generasi muda? Apa sih? Kemana sih arah mereka harusnya hari ini? Dengan teknologi, dengan kekuatan teknologi yang luar biasa, segala informasi yang mereka bisa update dengan cepat. Bro Yosi, kasih tujuan dong buat generasi kita. Jadi buat adik-adik atau generasi muda yang sedang menonton, mungkin di channel YouTube atau platform yang lain, pesannya adalah begini, kamu mesti tahu dan menyadari betul bahwa kehidupan kamu sekarang ini memang Tuhan rencanakan, dan Tuhan memang sudah memilih kamu untuk hidup di masa seperti ini, menikmati teknologi seperti ini. Tapi lihatlah di mana kamu berada. Pilihan-pilihan yang tidak bisa kita pilih itu seperti keluarga tempat kita bertumbuh, dan juga negara tempat kita berkontribusi, adalah pilihan yang Tuhan pilihkan buat kita. Supaya kita jadi manusia itu bisa mengerjakan panggilan hidup kita. Mudah kok panggilan hidup kita itu mungkin secara detail hanya kita yang tahu sesuai dengan strength, talenta, dan juga kepedulian kita. Tetapi yang pasti kalau harus ditarik satu kalimat yang sederhana, yaitu berkontribusi bagi negara yang Tuhan pilihkan buat kamu, yaitu Indonesia. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita mempersiapkan diri kita sejak awal, menjadikan diri kita aman dan percaya diri dengan jati diri kita. You are loved. Kamu adalah orang yang dikasihi. Apapun orang lain katakan tentang kamu, itu nggak benar. Kamu adalah orang yang dikasihi. Percayalah dan terimalah panggilanmu dan bergunalah bagi bangsamu. Wow. Karena people dimanapun Anda berada, you are loved. Sekian dulu kita yang sudah membahas tema yang luar biasa kali ini, dan saya percaya juga ini sangat memberkati. Ada nilai-nilai dan ada edukasi di dalamnya. Dan terima kasih juga buat narasumber kita, Bro Yosi. Thank you banget. Thank you so much sudah Bro Yosi. meluangkan waktu bersama Thank you semuanya. Ya, thank you, dan terima kasih juga buat Pak Rudi yang sudah tetap.
Dan jangan lupa teman-teman di like, di subscribe ya Bang ya tentunya ya. Betul. Di-share, Loncengnya teman-teman dibunyikan, yang lain. loncengnya dibunyikan. Loncengnya juga jangan lupa karena kita akan selalu update ya Bang ya. Tapi kita Kita juga tapi juga buat para pena people yang anak muda Ya. generasi milenial juga boleh kasih komen ya. Boleh, Kalau ada boleh yang tuh. punya masalah ya, Ya. kita akan bantu tolong kalian kalau kalian yang perlu Ya, merasa betul. saya perlu Kak, saya perlu saya hari ini saya punya masalah begini-begini. Sampai di komen. Ya. Nanti kita akan Oke. tolong. Betul. Oke ya. Akhir kata saya Kiki undur diri dan Dan- teman saya, ya. bro saya, Bang Barita Bro undur diri. Barita. Yes, Ya. thank you semua yang sudah menonton ya. Undur diri dulu. Shalom, Tuhan berkati. Salam. Bye.